Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ekonometria dengan materi pengaruh loan to deposit ratio atau LDR terhadap net interest margin ratio atau NIM pada kinerja keuangan bank umum konvensional tahun 2017 dan 2000 sampai 2021. Di sini saya bersama 4 teman saya, yaitu saya sendiri Dian Noviana, dan selanjutnya ada Amelia Putri, Erina Rizka Febrianti, Diah Mutiara Ramadini, dan Salsabila Putri Mursyadana. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana saya mencari data dari halaman situs ojk.co.id. Berikut kita bisa mencari dari Google untuk halaman ojk.co.id. Selanjutnya kita bisa mencari di data statistik dan memilih statistik perbankan Indonesia. Di sini kita bisa mencari bulan dan tahun yang ingin kita ambil datanya. Untuk contohnya, kita bisa mengambil Desember tahun 2021. Berikut kita download data PDF-nya. Kemudian dari tabel ini kita gabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 2017 sampai 2021. Sebagai contoh, kita sudah mengambil dan kita rangkum dalam PPT kita. Sebelum memulai untuk ke materi perhitungan, di sini saya akan menjelaskan objek penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu loan to deposit ratio atau LDR di sini sebagai variabel X. LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR merupakan perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Kemudian ada net interest margin atau NIM sebagai variabel Y. Net interest margin atau NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan LDR dengan NIM. Loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif signifikan terhadap rasio net interest margin atau NIM. Hal ini berarti peningkatan NIM akan menyebabkan peningkatan LDR. Penyebabnya adalah semakin tinggi NIM mengindikasikan semakin tinggi pendapatan bunga bersih suatu bank yang berasal dari aktiva produktifnya. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif dalam bentuk kredit yang dimiliki oleh bank. Artinya jika kredit yang disalurkan kepada masyarakat banyak atau LDR, maka akan meningkatkan jumlah net interest margin atau NIM. Dan pendapatan bank sendiri itu akan berpengaruh positif terhadap laba dan profitabilitas bank itu sendiri. Dan sebaliknya, jika LDR menurun, maka profitabilitas NIM bank tersebut akan menurun. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk pemberian kredit. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang kita gunakan adalah metode kuantitatif, yang dimana melibatkan data angka melalui perhitungan Excel dan juga SPSS. Data yang kita ambil yaitu data kinerja keuangan bank umum konvensional, yang dimana data tersebut kita dapatkan melalui situs OJK pada tahun 2017 sampai 2021. Lalu pengolahan data dan juga pembahasan.
Berikut ini terlampir sampel data yang kita tarik dari situs OJK, yaitu data kinerja bank umum konvensional pada tahun 2017. Bisa kita fokuskan untuk melihat data LDR atau loan to deposit ratio dan juga NIM, net interest margin. Begitu juga untuk tahun selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada pengolahan data Excel LDR terhadap NIM. Di sini sudah terlihat Excel yang sudah kami kerjakan, yaitu kita mengambil data dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 dengan total 60 data, yang dimana variabel X kami yaitu LDR dan variabel Y kami yaitu NIM. Di sini dari data yang sudah kami olah didapatkan 60 data dengan jumlah X-nya yaitu 532,69 dengan jumlah Y yaitu 293,79 dengan jumlah X kuadrat yaitu 474,280,251. Selanjutnya ada jumlah Y kuadrat yaitu 1444,5121 dan total X ini yaitu 26.120,0724. Selanjutnya bisa di next. Ya, di sini ada perhitungan dari pengolahan data Excel yang sudah kami buat tadi, yaitu di sini ada persamaan regresi linear sederhana yang dimana rumusnya yaitu konstanta B sama dengan jumlah data dikali jumlah X Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan jumlah data dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Nah, di sini sudah didapatkan yaitu dengan konstanta B yang kami dapatkan yaitu senilai 0,0274 dengan koefisien A-nya yaitu 2,4644. Selanjutnya ada perhitungan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di sini rumusnya yaitu R atau koefisien korelasi sama dengan JX dibagi akar JXX dikurang Y, yang dimana di sini kami dapatkan koefisien korelasinya yaitu 0,4681 dan koefisien determinasinya yaitu 0,2191. Selanjutnya, di sini juga kami menghitung dengan persamaan garis. Di sini juga sama seperti perhitungan Excel kami buat. Di sini didapatkan Y-nya sama dengan konstanta B-nya yaitu 0,0274 X ditambah dengan konstanta A-nya 2,4644. Di sini juga koefisien determinasinya 0,2191. Selanjutnya, dari data SPSS yang sudah kami kerjakan juga sama dengan Excel yang sudah kami olah, di sini terlihat bahwa untuk B-nya yaitu 0,27. Di sini juga ada untuk konstanta A-nya yaitu 2,464 dan diketahui juga koefisien korelasinya yaitu R yang terlihat di model sumbernya yaitu 0,468. Selanjutnya. Jadi dari hasil perhitungan kelompok kami tadi menggunakan Excel ataupun manual dengan SPSS itu mendapatkan hasil yang sama. Jadi dapat disimpulkan untuk hasil pengolahan data dengan metode regresi linear sederhana didapat persamaan garis Y sama dengan 2,4644 ditambah 0,0274X itu dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 2,4644 menunjukkan jika nilai LDR 0, maka nilai NIM adalah 2,4644. Yang kedua, untuk nilai koefisien sebesar 0,0274 menunjukkan jika LDR meningkat 1, maka NIM akan bertambah 0,0274. Jadi antara LDR dan NIM itu berbanding lurus.
Selanjutnya untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jika R bernilai min 1 atau mendekati min 1, berarti nilai X-nya berkorelasi kuat terhadap Y secara negatif. Untuk sebaliknya, jika R bernilai 1 atau mendekati 1, berarti X berkorelasi kuat terhadap Y secara positif. Serta jika R bernilai 0 atau dekat 0, berarti X tidak berkorelasi atau berkorelasi lemah terhadap Y. Jadi untuk kesimpulannya, koefisien korelasi R sama dengan 0,4681 dan koefisien determinasi sama dengan 0,2191. Jadi korelasi antara LDR dan NIM berada pada kriteria lemah karena presentasi pengaruh LDR terhadap NIM yaitu 21,91% yang berarti 78,0809% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.